Oke, baik. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi hari ini. Salam semuanya. Dan pagi indah ini tentulah kita bersemangat gitu ya. Tidak dengan lemas, letih, lesu, tapi ada semangat, sukacita yang baru yang dari Tuhan. Kita percaya itu Bapak Ibu, karena hari ini banyak hal yang membuat kita tidak tenang, banyak hal yang membuat kita gelisah. Disitulah artinya kita berjumpa, kita bertemu di dalam ruang Zoom ini untuk saling menguatkan. Dan hari ini judul yang saya berikan adalah bertumbuh dalam komunitas. Apa itu komunitas? Yaitu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil dari dalam gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Artinya di situ adalah kumpulan orang-orang kita lah yang disebut gereja atau iglesia, yang berarti kumpulan orang-orang yang dipanggil dalam gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Nah, di situ kita berkomunitas, Bapak Ibu, berkomunitas untuk apa? Kalau kita manusia diciptakan Tuhan untuk makhluk sosial ya. Kita ini adalah manusia yang diciptakan ada sebagai makhluk sosial. Kita butuh orang. Tidak mungkin manusia itu sanggup hidup sendiri. Dan tadi butuh orang untuk saling menguatkan, saling mengisi, saling melengkapi. Disitulah. Nah, kitalah yang disebut, kumpulan ini yang disebut gereja. Gereja, kumpulan orang tadi adalah disebut iglesia, Bapak Ibu. Jadi, yang disebut dengan persekutuan, di situ kita saling mengisi, saling menguatkan, saling melengkapi, dan banyak hal, Bapak Ibu. Kalau di dalam gereja, kadang-kadang kita tidak tahu orang di sebelah kita tuh punya masalah, punya pergumulan. Jadi kalau dengan adanya komunitas di situ, di mana dikatakan dalam firman Tuhan, di perjanjian baru itu ya, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ ada Allah hadir. Artinya, jadi jangan anggap enteng kalau persekutuan kita pandang itu sebelah mata, ada persekutuan, di situ ada hadirat Allah. Contohnya kita di dalam Zoom seperti ini, karena Allah itu adalah roh, dia maha hadir, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kita percaya Tuhan Allah itu mendengar setiap doa-doa kita. Nah, Bapak, mari kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 25, apa yang dikatakan di situ? Ibrani 10 ayat 25, saya akan baca buat kita semua. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sebab dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kembali kita ke ayat ini sebelumnya, ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, artinya Bapak Ibu dengan komunitas yang sedikit sederhana, di situ adalah kita sebagai kumpulan orang-orang tadi adalah untuk saling mengisi, untuk saling menguatkan, terlebih lagi saat-saat sekarang ini. Jadi jangan dikatakan di ayat ini untuk kita tidak menjauhkan diri dari perkumpulan, dari malah membuat kita lari daripada Tuhan, lari dari kasih Allah. Apa yang kita dapat? Kita rugi, Bapak Ibu. Artinya kalau ada komunitas seperti ini, kita bisa saling dorong. Pada saat kita tadi mungkin sudah mulai mengalami himpitan kehidupan, pergumulan, di situ kita ada dan dengan sesama. Jadi karena kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan, dan di situ tidak ada manusia itu sendiri. Saya yakin dan percaya kalau di sini ada yang mau tinggal sendiri, tidak punya teman, tidak punya orang, tidak mau ketemu orang, itu saya rasa, aduh rasanya gimana. Tetapi di sini kita butuh orang-orang di sekitar kita, di mana kita di situ saling mengisi, saling mengasihi, saling berbagi, saling melengkapi. Dan di situ kita melihat orang-orang di sekitar kita ternyata membutuhkan pertolongan, yang di situ mulai teman kita yang mungkin di situ ada untung bagi kita dalam komunitas, ada orang-orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Jadi kita tahu kita saling memberikan dorongan untuk memberikan semangat supaya bagaimana kita mensikapi hidup, situasi, keadaan, terlebih lagi saat-saat sekarang, Bapak Ibu, di tengah-tengah corona yang belum berakhir, yang kita tidak tahu, walaupun sepertinya hampir berkurang, tetap itu kita saling melengkapi. Disinilah kasih yang kita berikan, kasih yang Tuhan ajarkan untuk kita saling peduli.
Jadi jangan egois, kita tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita. Nah, jangan sampai kalau kita punya orang yang di sekitar kita atau teman atau sahabat yang tadi mulai mengalami pergumulan, baik itu ekonomi, rumah tangga, mengalami sakit, disitulah gunanya komunitas tadi, kita saling bertumbuh, saling memperlengkapi, untuk kita saling membahas firman Tuhan, apa itu firman Tuhan, bagaimana kasih dijalankan, bagaimana kasih Allah itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kita di dalam komunitas bisa menjadi terang dan garam bagi sesama kita. Jadi seperti apa yang dikatakan di dalam Matius 28 itu kan kita keluar. Jadi itulah keluar untuk memberitakan firman Tuhan. Dan itulah gunanya komunitas, untuk kita saling bertumbuh tadi Bapak Ibu. Dan saya percaya apa yang dikatakan di dalam ayat 24 ini tadi, saya baca lagi, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik yang apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, untuk saling kita menasehati, memberikan masukan, memberikan apa yang orang lain tidak tahu. Disitulah kita mengajar tentang firman Tuhan, untuk kita sama-sama bertumbuh, untuk kita saling memperlengkapi, karena kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua dan ke dunia ini. Diberikan waktu, masih ada kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai ada saatnya pintu pertobatan itu sudah tidak ada. Jadi artinya Bapak Ibu, kita kembali hidup dalam pertobatan di dalam komunitas. Dan kita percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan kan banyak saling mengisi, saling melengkapi, saling memaafkan, dan juga ada kasih yang diajarkan. Jadi ada ayat yang mengatakan bersukacitalah dalam segala hal. Jadi artinya kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu mendengar keluh kesah kita. Pada saat kita mengalami jalan buntu, pada saat kita mengalami iman yang sudah mulai kendor, itulah gunanya di komunitas juga. Komunitas sangat penting sekali Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, karena saya merasakan bagaimana saya berkomunitas di situ pada saat saya mengalami stuck, mengalami pergumulan yang hebat, mengalami bagaimana usaha saya jungkir balik seperti itu. Tapi ada teman-teman yang memberikan masukan, ada teman-teman yang kembali mengingatkan, kita diberikan angin segar lagi. Jadi itu Bapak Ibu, saya sampaikan di dalam komunitas itu ada pertumbuhan yang luar biasa. Dan jadi teman-teman di sekitar kita mengalami himpitan juga kita bisa rasakan, kita bisa membantu, bukan dari segala kelebihan, dengan apapun yang kita miliki, tidak hanya dalam bentuk materi ya, bentuk misalnya apapun yang kita punya, seperti di zaman rasul-rasul, yang di situ bagaimana mereka itu saling membantu. Apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2, saya akan bacakan buat kita. Dalam Kisah Rasul pasal 2, apa yang dikatakan di situ, yang di dalam ayatnya yang ke 43 sampai 45. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, artinya di sini ada kepedulian Bapak Ibu. Kepunyaan bersama, ada kepedulian, ada empati, dan satu dan yang lain, saling melengkapi. Jadi gunanya itu ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Dan disinilah bentuknya kasih yang Tuhan mau kita terapkan dalam kehidupan, untuk saling melengkapi. Bahkan di zaman rasul-rasul, itulah mereka membuat komunitas persekutuan, dimanapun mereka berada, mereka melakukan komunitas itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di dalam gereja komunitas itu, di luar gereja pun kita bisa lakukan, karena di sanalah kita tahu banyak orang yang membutuhkan kita, banyak orang yang tadi mengalami kemunduran dalam iman. Disitulah kita saling memberikan tumbuhan supaya mereka juga kembali kepada cinta kasih mula-mula. Dan itulah gunanya Bapak Ibu, untuk kita saling memperlengkapi diri kita, memperlengkapi diri untuk mengisi
Dan kita percaya ya, apabila kita hidup mengandalkan Tuhan, disitulah ada satu perbedaan, ada satu kekuatan yang kita rasakan, yang kita dapatkan, yang bertumbuh di dalam komunitas ini, Bapak Ibu. Dan saya percaya dan saya merasakan, kenapa saya bagi di sini judul yang saya ambil bertumbuh dalam komunitas, karena itu bukan kebetulan, karena saya pernah merasakan bagaimana saat saya mengalami suatu goncangan yang saya bilang tadi, dan di situ kita mengalami Tuhan, kita mengerti artinya dekat dengan Tuhan, dan kita merasakan ada perbedaan. Dan di situ kita ada teman-teman yang lahir baru, kita bisa saling mengisi, kita bisa saling memberikan informasi bagaimana hidup mengandalkan Tuhan. Dan itu yang saya rasakan, Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya di dalam renungan ini bukanlah kebetulan. Komunitas itu perlu, karena kita butuh orang. Karena tidak ada manusia itu hidup sendirian, tidak sanggup, yakin. Karena saya merasakan sakit hidup sendiri, tanpa teman, tidak ada orang lain. Dan di situ artinya, hidup manusia itu Manusia itu adalah makhluk sosial yang Tuhan ciptakan, yang serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Dan kita percaya tidak ada rancangan Tuhan itu yang kecelakaan dalam hidup kita. Segala sesuatunya menurut kehendak Tuhan, supaya kita benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sini dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25, menjelang hari Tuhan kan, ada kesempatan bagi kita, diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, untuk bertobat, hidup dalam pertobatan. Yang tadinya kita mulai suam-suam, yang tadinya kita mulai ogah-ogahan datang kepada Tuhan, disitulah kita menambah jam doa kita. Dengan adanya komunitas ini, baik itu dalam keluarga, kita membangun komunitas, kita memuji Tuhan, dan kita mengajak hal-hal seperti itu adalah hadirat Allah yang hadir dalam kehidupan kerohanian kita. Dan ini yang bisa saya bagi yang Bapak Ibu, di dalam komunitas itu penting sekali. Di dalam komunitas itu adalah pertumbuhan rohani kita semakin dikuatkan kembali, semakin diingatkan. Ini yang bisa saya bagi buat kita pagi hari ini. Biarlah kiranya renungan singkat ini dapat memberkati kita semua. Kembali kita disegarkan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami kembali untuk berkomunitas seperti apa yang Kau katakan di dalam Ibrani 10 ayat 25, untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena kami percaya Engkau hadir Tuhan, Engkau ada untuk kami. Bagi kami yang mengalami jalan buntu, Engkau buka jalan Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Bagi kami yang mengalami beban berat, Engkau beri kelegaan. Kami percaya Tuhan, dan di dalam komunitas kami Tuhan, untuk saling mengisi, untuk saling memperlengkapi Tuhan, saling mengingatkan, menguatkan kembali. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di antara kami, di tengah-tengah kami. Bahkan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, Engkau memberikan napas kehidupan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan dengan kedua tangan kami, tidak akan menjadi sia-sia. Pasti Tuhan akan memberkati Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati kami pribadi, lepas pribadi yang ada di dalam ruang Zoom ini Bapa. Engkau memanggil kami dari berbagai macam tempat, seperti apa yang Kau ajarkan Tuhan, yaitu di dalam gereja, di dalam bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Ada sesuatu yang Kau berikan bagi kami. Saling melengkapi, saling mengisi, saling mendorong Tuhan. Biarlah pertumbuhan rohani kami semakin dikuatkan, semakin diperkuat. Tidak hanya sebagai rutinitas bagi kami Bapa untuk pertemuan-pertemuan seperti ini, tetapi kami semakin dekat dengan Engkau, semakin tahu isi hati-Mu Tuhan, semakin mengerti akan firman-Mu ini Bapa. Kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Kau melihat kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada, di kota manapun, di daerah manapun kami tinggal. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Roh sanggup menyatukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami saat pagi hari ini Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas segala sesuatunya. Haleluya Tuhan, amin.